semua, mari kita membuka presentasi dengan bahagia. Siap untuk teman-teman semuanya. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menemani kalian pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hazira Syaf sebagai moderator untuk kelompok ini. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan semua kelompok dari kita. Dari ujung ada Jonil, ada Fabien, ada Bella, ada Muti, saya sebagai Kaliza, ada Aime, dan juga Lintang. Nah, setelah saat ini mari kita lanjut untuk melihat presentasi. Mari kita lihat dan saksikan dan bersama ya teman-teman. Ya, jadi untuk pertama-tama kita akan masuk ke dalam bagian abstrak. Nah, bagi kalian yang belum tahu abstrak itu adalah garis besar penelitian dalam presentasi kita kali ini. Nah, di abstrak itu ada apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya metode penelitian, tujuan penelitian, terus juga ada teknik pengumpulan data dan tentu saja hasil penelitiannya tersebut. Dan untuk metode penelitian kita kali ini kita menggunakan metode kualitatif. Kalian udah pada tahu belum sih metode kualitatif itu apa? Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan data non-numerik. Metode non-numerik itu ada apa aja sih? Ada wawancara, observasi, pengumpulan data. Nah, dan kali ini kita menggunakan metode wawancara. Dan berikutnya bisa kita lihat ada tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan penelitian kali ini kita mengevaluasi peran masyarakat sekitar dan tentu saja warga sekolah tentang kebersihan air bersih ini. Yang berikutnya kita bisa lihat lagi ada yang namanya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data kali ini kita menggunakan wawancara. Wawancara itu dengan siapa aja? Tentu saja kita wawancara dengan warga sekolah dan masyarakat sekitar. Karena dengan kita mewawancarai mereka, kita bisa lebih mendapatkan penilaian objektif, kita bisa mendengar keluh kesah mereka, dan kita bisa menyampaikan solusi tentang keluh kesah mereka. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam tentang hasil penelitian yang kita dapatkan. Jadi yang hasil penelitiannya kita tuh meningkatkan kesadaran mereka tentang kebersihan air ini, dan tentu saja kita mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak. Karena kalau misalkan bukan dari mereka siapa lagi ya kan? Soalnya mereka dekat sekali dengan penelitian kita ini yang dilakukan di lapangan. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air di lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi kualitas air bersih itu tuh sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena kebiasaan masyarakat yang kurang peduli sama lingkungan dan karena pencemaran juga, kualitas air bersih itu jadi memburuk. Orang-orang tuh suka buang sampah, kotoran dan lain-lain ke sungai karena memikirkan efek lainnya dan efek sampingnya. Terus para masyarakat itu sangat penting untuk menjaga kualitas air bersih. Kalau misalnya kita bisa lebih sadar dan bisa lebih aktif dalam menjaga lingkungan, kita bisa lebih mencegah kualitas air bersih supaya bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, karena itu kita itu memilih untuk topik air bersih ini supaya kita bisa mengedukasikan dan menyadarkan masyarakat terhadap menjaga lingkungan supaya kualitas air bersih itu lebih diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke literatur review. Selanjutnya kita masuk ke literatur review. Jadi peran kualitas air bersih itu sangat penting dalam kehidupan dan juga untuk alam. Tapi kualitas air bersih itu sekarang jadi diterjemahkan karena kurangnya kesadaran dari
edukasi, apalagi anak-anak sekolah kan. Kita kasih edukasi dan juga kita kasih partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan air. Lalu habis itu air bersih juga dapat meningkatkan kesadaran dan juga kita harus bertindak nyata dalam menjaga air bersih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, di mana kita masuk ke merancang proposal di tanggal 5 Mei 2025 dan kita lanjut untuk menentukan lokasi di tanggal 13 Mei. Lalu kita membuat proposal di tanggal 15 Mei dan kita merevisi proposalnya itu di tanggal 19 Mei dan kita melaksanakan penelitian di tanggal 14 Mei dan kita memakai teknik wawancara dan target audiens kita adalah anak sekolahan di sekitar BINUS, yaitu di SMA 78, dan kita juga menargetkan ibu-ibu dan bapak-bapak pedagang di sekitar SMA tersebut karena memang mereka yang memakai dan menggunakan air bersih di daerah sana. Lanjut, next. Hasil penelitian kita mengenai SDG 6 ini, masyarakat itu memahami menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Itu utama faktornya menjaga kebersihan air. Kita tahu masyarakat itu sudah sadar menerapkan itu tidak mencemari air dan menggunakan air secara baik. Selain itu, hasil dari penelitian yang kita lakukan dengan menggunakan wawancara, sebagian besar dari mereka ini sudah paham bahwa peran sanitasi itu sangat baik untuk menjaga kualitas kesehatan dan air bersih di sekitar mereka. Nah, di sini membuktikan bahwa upaya mereka ini berhasil untuk membuat mereka ini tetap sehat, nyaman, karena mereka sudah melakukan karena mereka di sini sudah melakukan menjaga air bersih dengan baik. Nah, terus kita juga di sini jadi tahu bahwa nggak semua orang itu melakukan sanitasi yang tidak baik, dan kita di sini juga tahu bahwa sebagian besar orang sudah melakukan sanitasi dengan baik hingga menghasilkan lingkungan yang sehat dan dapat mencegah penyakit yang bisa menyebabkan masyarakat sekitar bisa sakit. Jadi di sini ada kesimpulan, dan kesimpulannya itu adalah air bersih itu ternyata penting banget dan kita semua mempunyai peran untuk menjaganya. Dari wawancara kemarin kita di SMA 78, peran pedagang dan pelajar itu ternyata berpengaruh banget ke dalam kondisi air, dan hal sederhana sesimpel buang sampah pada tempatnya aja itu udah sangat berpengaruh dan udah bantu banget. Jadi kalau kalian menjaga lingkungan dan kita menjaga lingkungan bareng-bareng, maka air bersih akan terus ada buat kedepannya. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak presentasi kami dengan bersama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah manfaat dan juga wawasan kalian semua. Jika ada yang bertanya atau ingin didiskusikan bisa langsung bertanya ke kita. Terima kasih.